hidayah serta inayah kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, selamat pagi Bapak sampaikan kepada kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, juga jangan lupa minimal kalian itu menggunakan masker, ya, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Ya, itu Bapak yakin kalian sudah melakukan dan sudah sering seperti itu ya. Kayak anak-anakku, Bapak ucapkan selamat datang ya, baru pertama kali ketemu ya dengan Bapak. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Slawi. Ya, kalau kalian sudah bisa mengikuti di sini berarti secara tidak langsung ya kalian sebagai peserta didik. Maka dari itu selama kurang lebih 3 hari kalau tidak salah ya, itu kalian ikuti NTLS dengan baik ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi semua hal ikuti dengan baik materi-materi yang disampaikan oleh nantinya bapak-bapak yang selanjutnya. Baik anak-anakku, materi kali ini Bapak sampaikan yaitu berhubungan dengan kepramukaan. Tetapi sebelum itu Bapak perkenalkan terlebih dahulu, nama Nugroho Teddy Haryanto, biasa dipanggil dengan Bapak Teddy. Ya, kebetulan Bapak adalah guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Slawi ini. Ya, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja ke materinya yaitu kepramukaan. Baik, sebelumnya Bapak sampaikan dulu salam pramuka. Nah, semoga kalian menjawab ya di masing-masing. Salam. Salam. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke materi kepramukaan ya. Ya, sebentar. Sedang proses ya. Ada kesalahan teknis ya. Bapak lanjutkan ya untuk materi dari kepramukaan. Ya, tunggu sebentar ya.
Bapak lanjutkan. Ya, cek. Mohon cek ada atau suara kedengaran apa tidak ya ini ya? Cek. Dengar, Pak. Coba dengar Pak. Iya, Pak. Tampilan ini kelihatan tidak? Pak. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Oke, tadi ada kesalahan teknis ya. Mohon maaf. Baik, Bapak lanjutkan. Kita masuk ke materi kepramukaan ya. Kalian sudah tahu ada kata pramuka, di mana pramuka adalah singkatan dari Raja Muda Karana. Nah, yang berarti apa? Orang muda yang suka berkarya. Nah, seperti kalian ini, pemuda-pemuda yang luar biasa, yang bisa berkarya, yang suka berkarya, ya bisa dalam segi kesenian, olahraga, ya keterampilan, kecakapan dan sebagainya. Kemudian kata pramuka ini juga mempunyai asal muasal ya, yang dimana oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu diambil dari kata poromuko. Nah, kalau dalam bahasa Jawanya itu, bahasa Jawanya itu kan muko, muka seperti itu ya, yang berarti adalah apa? Pasukan terdepan dalam perang. Baik, sehingga bisa disimpulkan apa? Kepramukaan yaitu suatu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik. Nah, ini ya, menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, ya. Kemudian yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasarannya apa? Yaitu pembentukan watak ya, atau karakter ini, akhlak dan budi pekerti luhur. Jadi kalian ini juga harus mempunyai suatu akhlak, ya, watak, seperti tingkah laku yang baik. Jadi sopan santunnya ada, ya. Tidak hanya sekedar kalian itu di rumah saja, ya. Jadi di luar lingkungan sekolah pun harus, ya. Di lingkungan keluarga pun juga harus tetap kalian harus bisa mempunyai akhlak yang baik, sopan santun, tingkah laku yang baik. Jadi seperti itu, apalagi pemuda-pemuda generasi penerus bangsa. Baik, lanjut. Kita masuk ke sejarah gerakan pramuka ya, atau panduan ke Indonesia. Ya, ini pada tahun 1923 ya, ini ada orang Belanda didirikannya yaitu Nationale Padvinderij Organisatie atau NPO, tepatnya di Bandung. Pada tahun yang sama juga di Jakarta ada orang Belanda juga yaitu Jong Indonesische Padvinderij Organisatie atau juga biasa disebut dengan atau disingkat dengan JIPO. Di mana kedua organisasi ini ya, meleburkan diri ya menjadi satu yaitu Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie atau INPO, tepatnya di Bandung pada tahun 1923.
2026. Ya, sedikit mengulas ya, kalau kalian tahu bahwa pertama kali yang mendirikan adalah ya Bapak Pandu Dunia, ya kan, ada Lord Robert Stephenson Smith ya, kalian masih ingat itu, atau biasa kita sebut dengan Baden Powell. Ada yang tahu tidak itu? Orang mana, lahirnya kapan? Ya, Bapak yakin kalian sudah tahu ya. Ya, Baden Powell itu lahir di London, ya, Inggris, pada tanggal 22 Februari 1957. Nah, sebenarnya Baden Powell itu adalah nama ayah, ya, Powell, seperti itu. Kemudian Baden Powell juga ini sedikit membahas ya sedikit membahas untuk yang di dunia itu ada buku karangannya yaitu Age to Scouting, ya. Jadi petunjuk para tentara muda Inggris, ya, seperti itu. Kemudian juga ada The Jungle Book dan sebagainya, ini dari karya Rudyard Kipling ya, tahun 1916 dan sebagainya. Ya, ini sedikit kita membahas ke dunia seperti itu. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke kelahiran gerakan Pramuka. Nah, ini ada beberapa peristiwa-peristiwa tepatnya di Indonesia, ya kan. Salah satunya nih diantaranya ada pidato presiden atau mandataris MPRS, ya, di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan ini pada tanggal berapa? 9 Maret 1961 di Istana Negara. Pada peristiwa ini biasa kita sebut dengan hari apa? Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian peristiwa yang lain, ya, diterbitkannya Kepres atau Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 1961. Ya, di mana peristiwa ini kita sebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Ya kan? Tepatnya ini kalau 20 Mei kan kalian masih ingat Hari Kebangkitan Nasional. Ya, betul sekali. Baik. Next, lanjut ya. Kemudian ada suatu pernyataan ya dari para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Nah, ini pada tanggal 30 Juli 1961, di mana pada peristiwa ini disebut dengan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian peristiwa yang lainnya, ya, itu ada suatu pelantikan, ya, pelantikan Mapinas, Warnas, Warnari, ya, tepatnya di Istana Negara. Kemudian ada penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Ini sering ya kita peringati, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961. Iya, jadi tanggal 14 Agustus ini sebagai Hari Pramuka seperti itu ya, yang sering kita peringati, laksanakan ya, waktu kalian masih di SMP, MTS ya kan, juga sudah sering ya di sekolahan. Baik, lanjut. Kemudian gerakan pramuka ini ya kan mempunyai tujuan ya, membentuk setiap pramuka, ya, anggota pramukanya apa. Nah, ini tadi awal sudah kalian tahu ya, salah satu dari kepramukaan yaitu kalian punya akhlak yang mulia. Nah, ini ya, jadi punya pribadi yang jelas beriman, takwa, punya akhlak, ya kan? Kemudian disiplin, ya, kemudian kalian juga taat hukum jelas ya, dan mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi ya. Yang jelas kalian di sini juga harus bisa cakap ya, seperti itu. Kemudian ada yang lain apa, yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Jelas ini kalian itu harus setia dan patuh ya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi
kita itu bersama-sama, di samping diri sendiri, ya kita harus bisa bersama-sama dan bisa saling bertanggung jawab ya, apalagi kalau sudah menyangkut untuk negara Indonesia. Jadi kita tidak istilahnya hidup diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli ya terhadap lingkungan sekitar. Jadi dengan lingkungan sekitar, kita dengan manusia, sesama manusia, ya kita harus saling bekerja sama dengan baik. Ya, itu tujuannya. Kemudian gerakan pramuka itu juga mempunyai prinsip-prinsip dasar yang jelas, mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu ya, karena memang setiap manusia juga harus mempunyai iman yang kuat ya, takwa jelas, dan itu semua adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Ya, selain prinsip-prinsip dasar yang tadi sebelumnya mempunyai iman dan takwa, kemudian terhadap dirinya sendiri, ya ini poin yang ketiga juga ya, itu peduli terhadap dirinya pribadi atau sendiri, ya kita harus peduli terhadap sesama, yakin ya, bangsa, tanah air, ya kan, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi tidak hanya sekedar manusia dengan manusia, tetapi kita juga harus bisa peduli terhadap ya makhluk hidup yang lain, ada hewan, ada tumbuhan. Jadi kita itu cerminan ya, prinsipnya itu cerminan dari gerakan pramuka seperti itu. Kemudian ada prinsip yang lain yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka. Ya, kode kehormatan kalian pasti juga sudah pernah melafalkan ya. Ada Tri, Satya, dan Dasa Dharma. Iya. Apa yakin kalian pasti ingat ya. Mungkin ada yang lupa, nanti bisa dibuka kembali bunyinya apa ya. Tri Satya, kemudian ada Dasa Dharma. Nah, kalau Dasa Dharma, kalau kalian itu misalkan biar lebih menyingkat, itu kan ada misalnya paling depannya apa. Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Taci paparera hedi besu. Nah, itu ya. Takwa gitu kan. Cinta gitu kan. Nah, kata-kata yang awal nanti untuk menghafalkan saja. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada metode kepramukaan. Ya, kelas ini yaitu cara untuk pembelajaran yang interaktif. Ya, ya yang pertama ada pengalaman kode kehormatan yang tadi Bapak sampaikan. Ada Trisatya, ada Dasa Dharma. Jadi tidak hanya sekedar kalian hafalkan aja ya, artinya kalian itu istilahnya gaungkan saja, tidak, tetapi kalian harus bisa amalkan ya, kalian lakukan, kalian aplikasikan. Jadi memang di situ dalam kehidupan sehari-hari pun pasti banyak sekali ya kan, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya jelas kalian itu ya masing-masing punya agama ya kan, percayanya masing-masing ya jelas dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu jadi kalian mungkin bagi yang muslim ya jelas yang muslim ya menjalankan perintahnya ya apa saja. Nah, itu ada beberapa, salah satunya misalkan menjalankan sholat ya kan, kemudian sopan, kemudian berkata-kata yang baik dan sebagainya ya. Kemudian yang non muslim juga sama ya, masing-masing itu mempunyai kepercayaan ajarannya yang tujuannya adalah sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi misalnya cinta alam dan kasih sayang sama manusia jelas ya kan, kita sama-sama harus saling bekerja sama mencintai. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi pengamalannya itu seperti itu, kalian mengaplikasikan, melakukan. Nah, berarti istilahnya di sini tidak harus agar kalian itu hanya melakukan saja sekali lagi ya, itu untuk
pembelajaran kepramukaan yang bisa interaktif ya, seperti itu. Kemudian ada yang lain yaitu apa? Belajar sambil melakukan. Seperti tadi Bapak sampaikan. Jadi kalau sudah belajar, ya kan, ya kalian coba untuk bisa melakukan, mengaplikasikan, mengamalkan. Jadi tidak hanya sekedar belajar-belajar saja, ya kan, kemudian hanya membaca-membaca saja, tapi kalian juga mengaplikasikan. Misalkan seperti itu ya. Kemudian apalagi ada kegiatan berkelompok, bersama dan berkompetisi, ya kan? Artinya apa? Di sini kalian itu belajarnya itu kegiatannya bisa bersama-sama. Intinya bersama-sama. Ya, bagaimana kalian itu bisa merumuskan suatu masalah atau suatu permainan ataupun suatu kegiatan, ya semuanya supaya menjadi baik seperti itu ya, supaya bisa bekerja sama. Jadi teman yang lain juga ada suatu hal istilahnya bisa membantu, kalian juga bisa membantu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada suatu yang namanya di sini egois masing-masing, tapi harus bisa bekerja sama ya, berkelompok walaupun nantinya itu adalah suatu kompetisi juga. Kemudian apalagi juga ada kegiatan yang menarik dan menantang. Ya jelas kalau di pramuka itu kegiatannya menarik, menantang ya, hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat di luar ya kan, di lingkungan sekolah, jelas sekali itu ya kegiatannya, baik dalam bentuk permainan tadi, hiburan ya, kemudian untuk hal yang ekstrim menantang, yaitu supaya apa, bisa mengaplikasikan ya, supaya bisa kalian itu bertanggung jawab. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini pramuka itu juga apa kegiatannya? Biasanya di alam terbuka. Iya. Nah, pasti yang sudah pernah ikut pramuka, yang aktif ya, pasti kegiatannya itu sukanya itu di alam-alam yang terbuka ya, di hutan mungkin ya kan, kemudian intinya di luar lingkungan sekolah biasanya ya, kegiatannya seperti itu, di gunungan bisa, di pantai bisa ya. Jadi semuanya itu kegiatannya itu bisa dilakukan di mana saja sebenarnya ya, terutama memang pramuka biasanya itu kegiatannya di alam terbuka ya. Kemudian ada yang lain yaitu belajar yang interaktif, yaitu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan ya. Ini maksudnya orang dewasa juga bisa dikatakan pembina pramuka, orang tua juga ya. Jadi memang harus selalu dibimbing ya, dimotivasi, didorong ya kan, didukung. Jadi selalu harus kalian itu termotivasi juga. Jadi jangan sampai putus asa ya, harus tetap semangat seperti itu. Selanjutnya ada penghargaan berupa tanda kecakapan ya, biasanya di sini juga sebelum kalian istilahnya di sini melanjutkan tingkatan ya, dalam misalkan dalam siaga, penggalang, penegak ya kan, dari penegak ini misalnya kalian ke Bantara, itu biasanya ke Laksana, itu ada suatu tanda kecakapannya. Nah, sebelumnya biasanya kalian juga melakukan ya. kecakapan umum atau SKK, SKU ya kan, nanti ada TKK. Jadi semuanya itu berjalan apabila kalian itu mengikuti dengan dan kalian bersungguh-sungguh. Kemudian apalagi belajarnya dalam kepramukaan, apalagi itu berkisah dengan satuan. Satuan yang putra sendiri, satuan putra ya yang putri sendiri. Kebetulan di sini adalah gugus depannya yang putra adalah Jenderal Sudirman, kemudian yang putri itu adalah
Raden Ajeng Kartini. Nah, baik, lanjut. Kemudian ada yang namanya lambang pramuka. Bapak yakin kalian tahu semua, karena itu sudah dari SD ya sampai dengan sekarang mau ke SMA ya, kalian mau ke SMA, SMK, ya, tingkat menengah atas ya, kejuruan. Yang jelas lambang pramuka adalah tunas kelapa, ya, tepatnya siluet tunas kelapa. Nah, ini kalau di internasional biasanya itu dijahitkan di kerah kanan bagi yang wanita, tapi kalau yang di Indonesia itu wanitanya di kerah kiri ya. Kalau yang pria itu berada di kiri ya. Nah, seperti itu ya. Kalau di internasional itu biasanya kanan. Jadi dibalikan, tapi enggak masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kemudian emblem, kalian pasti di sini sudah jahit semua atau belum ya. Bapak juga ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti ingat-ingat untuk emblemnya ya. Provinsi Jawa Tengah itu dijahitkan di lengan kanan ya, seperti baju atau pakaian SMP dulu ya, sama. Baik, lanjut. Nah, ini ada resolusi konferensi kepanduan. Ini ya, tepatnya di Denmark pada tahun 1924 di Copenhagen ya kan. Jadi kepanduan itu mempunyai 3 sifat. Nah, apa itu? Nasional, internasional, dan universal ya kan. Kalau nasional ya jelas lah, intinya pendidikan yang ada di situ suatu negara itu ya disesuaikan seperti itu, dan kepentingan masyarakat bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jadi kalau kita di Indonesia, kalau internasional intinya kita dengan sesama ya, sama pramuka, sama pandu ya, kita harus bersahabat ya, bersaudara ya. Ingat, jangan membedakan agama ya kan, kemudian golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Jadi jangan sara ya, tidak boleh sara. Dan yang ketiga ada universal ya, dimana di sini ya kan panduannya dapat dipergunakan di mana saja. Untuk apa? Mendidik anak-anak dari bangsa dan negara ya kan. Kemudian pelaksanaannya pendidikan ini yaitu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Next, lanjut. Kemudian ada fungsi pramuka. Fungsi pramuka ada beberapa ya, diantaranya yang pertama kegiatannya menarik bagi anak atau pemuda, jelas ya, anak atau pemuda harus menarik ya. Misalnya gini, jadi ada suatu permainan itu tidak hanya sekedar hiburan, tetapi di situ mempunyai suatu tujuan ya, tujuan. Jadi tidak hanya sekedar kita bermain-main saja atau sekedar permainan saja, tetapi ada suatu makna, ada tujuan seperti itu ya. Jadi itu untuk apa? Yang jelas kegiatan atau permainan ini harus menarik seperti itu ya. Dan yang kedua fungsinya ya, antaranya pengabdian bagi orang dewasa ya. Jadi kalau sudah bagi orang dewasa ini, kepramukaan bukan lagi sebagai permainan, tetapi adalah sebagai pengabdian, keikhlasan, rela ya. Jadi organisasi itu supaya tujuannya itu sukses tercapai ya harus mengabdi, ikhlas dan rela ya, gitu. Kemudian yang ketiga ada alat bagi masyarakat dan organisasi ya. Jadi pramuka itu juga sebagai alat bagi masyarakat. Artinya apa? Ada hal-hal yang perlu kita bantu di masyarakat ya, kita harus respect seperti itu ya. Kemudian istilahnya di masyarakat tersebut membutuhkan pertolongan dan sebagainya ya, kita harus respect. Jadi salah satunya untuk fungsi pramuka.
Lanjut, kemudian ada tujuan pramuka, tadi sudah dibahas di awal ya sebenarnya ini. Ya Bapak sampaikan kembali ya, jadi ini punya watak ya kan, luhur mental ya, moral ya, atau tingkah laku, intinya seperti itu ya. Tingkah lakunya harus baik ya, harus sopan santun. Nah, ini walaupun istilahnya dalam abad sekarang ini mungkin banyak yang namanya anak-anak milenial seperti, tapi tetap harus bisa menjaga yang namanya sopan santun. Selanjutnya ya bisa menjadikan manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya ya, kemudian bisa menjadikan manusia yang kuat dan sehat fisiknya ya. Yang jelas adalah kalian sebagai warga negara Indonesia ya harus berjiwa Pancasila, intinya itu ya, intinya bisa berguna ya kan bagi masyarakat ya kan, bangsa dan negara. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Gerakan Pramuka jelas ya. Jadi semua unsur harus bisa berpartisipasi, bekerja sama dengan baik supaya tujuan tersebut tercapai ya, dan bisa sukses seperti itu. Kemudian ada tugas pokok Gerakan Pramuka, yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan Gerakan Pramuka. Next, lanjut. Ya, Pramuka juga di sini disesuaikan dengan kepentingan nasional ya, GBHN, dan juga memperhatikan suatu keadaan, kemampuan, ya, terutama pada satuan-satuannya. Supaya apa? Nah, ini juga bisa menyiapkan tenaga pramuka dengan apa yang diharapkan orang tua dan anggotanya. Baik Pak, jadi dilanjutkan kembali ya. Kelompok dan umur tingkatan. Nah, ini tadi Bapak belum menjelaskan ya, kalian sudah tahu. Jadi kalau kelompok umur tadi ada sebuah tingkatan kepramukaan yang ditetapkan oleh umur anggotanya, yaitu menjadi 4. Kalian sudah tahu, usia 7 sampai 10 adalah pramuka siaga, 11 sampai 15 adalah pramuka penggalang, usia 16 sampai 20 pramuka penegak, kemudian usia 21 sampai 25 adalah pramuka pandega. Sekarang ini kalian berada di pramuka penegak ya, dari 16 sampai 20. Baik, lanjut. Di sini ada kelompok khusus juga, yaitu untuk menyelidiki kedudukan pramuka, ya kan? Ada pramuka andalan, kemudian ada pelatih, pamasaka, staf partit, dan majelis pembimbing. Next, ini yang terakhir tingkatan ya. Nah, tadi Bapak sampaikan untuk pramuka siaga itu ada siaga mula, bantu, dan apa. Penggalang ada ramu, rakit, dan ramu. Nah, penegak di sini ada bantara dan laksana, juga ada yang namanya tingkatan khusus yaitu pramuka garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok dalam dewa pramukaan. Iya, demikian ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat sekali lagi ya, dan tetap semangat mengikuti LKLS tahun 2021 ya. Ini waktu sudah selesai ya, sampai dengan pukul 9. Dan lagi semangat dan semangat ikuti kegiatan ini sampai dengan hari besok ya, hari Rabu. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.